desa yang berketempatan, contohnya di ujung negoro, agar BUMDes ini ternyata banyak temannya. Dari 239 desa di Kabupaten Batang, data di tahun 2019-an ada sekitar 115-an BUMDes. Bahkan kemarin di tahun ini 2020 ada 114 desa itu dapat bantuan ketahanan masyarakat. Kelihatannya termasuk ujung negoro. Jadi ini menjadi perhatian dari kabupaten, dari provinsi kaitannya dengan BUMDes. Bahkan di tahun depan pun ada dana ketmas sekitar 90 atau 80-an desa itu akan dapat. Oleh karena itu nanti desa secara tidak langsung akan terdorong kaitannya untuk membentukkan BUMDes. Oleh karena itu harapan dari kegiatan seperti ini kita menyaring informasi, menyaring pengetahuan tentang kegiatan BUMDes agar pada saat desa ini sudah dituntut untuk membentukkan BUMDes, dana sudah dipersiapkan untuk menjadi modal usaha BUMDes, kita sudah siap untuk melaksanakan itu. Dan itu menjadi modal teman-teman yang nantinya akan mengurusi BUMDes, menjadi pemahaman teman-teman juga. Oleh karena itu ke depan kegiatan seperti ini bisa berjalan lebih maksimal. Kita akan keliling di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Batang agar mendorong desanya, mendorong BUMDesnya, juga teman-teman ini juga bisa belajar. Harapan hari ini teman-teman yang hadir nanti bisa belajar dari BUMDes Bodronoyo, presentasinya nanti bisa ditampilkan seperti apa. Karena ruangan BUMDes yang ber-AC itu di BUMDes Jonegoro, terus sekarang sudah punya pick up lagi. Oleh karena itu saya minta aplausnya untuk teman-teman dari BUMDes. Bisa sharing punya modal berapa sih sebetulnya, terus kegiatan usahanya apa, agar ini menjadi inspirasi untuk teman-teman. Apabila kekurangan kesalahan dari tutur kata saya ajukan sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ratna Teguh selaku Ketua Forkom BUMDes Kabupaten Batang atas arahannya dan juga bantuan nantinya untuk kelancaran dan juga kemajuan BUMDes se-Kabupaten Batang. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh kepada beliau Bapak Camat Kanteman, Bapak Huzaini. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dispermades atau yang mewakili dalam hal ini Bu Rina. Yang kami hormati rekan-rekan BUMDes dalam hal ini Forum BUMDes Kabupaten Batang yang telah lalu di Bojonegoro dalam rangka Asoka Peruh apa yang menjadi program dari BUMDes Bodronoyo. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa yang telah hadir, terutama yang tuan rumah Ibu Kades Bojonegoro, terus Karanggeneng dan Ponoreng, dan yang kami banggakan teman-teman para pendamping TA yang telah rawuh dalam rangka diskusi nantinya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Kami terima kasih atas kerawan panjenengan yang telah hadir di wilayah kami, Kandeman, dalam rangka pertemuan rutin mungkin. Ya, betul. Ya, memang betul sekali dengan adanya forum seperti ini bisa saling tukar menukar pikiran. Kegiatan BUMDes ini di tahun 2016 awal dulu saya ngurusi BUMDes di Dispermades atas perintah dari Kementerian Desa harus dibuat buah carane, paksa semua dulu saya buatkan, tapi akhirnya endingnya mereteli Pak Ibu. Karena apa? Desa belum siap, para kadernya belum ada. Dengan adanya seperti itu tahun demi tahun, dengan adanya undang-undang desa dan ada PMK tentang desa, tentang kewenangan kaitannya dengan BUMDes dengan model yang terpisahkan dari desa, sudah mulai bermunculan.
Saya memberikan apresiasi kepada rekan-rekan. Dulunya kami pernah ke Sangubanyu. Mana Bawang? Ada enggak? Belum hadir. Mentosari? Sudah hadir. Oke. Jadi selama dulu pelaksanaan BUMDes dan atas perintah dari pimpinan di Permades, kami memberikan suatu penyuluhan, arahan, sekaligus memberikan petunjuk terkait dengan BUMDes. Yang pertama dan utama adalah dari kemauan panjenengan sebagai pengurus BUMDes. Direktur Pak, tidak main-main jabatannya. Coba, luar biasa kan, ada komisaris juga itu. Dan ada mekanismenya, tata caranya, saya punya semuanya di sini nih, di file ini. Dengan Bu Ana dulu, TA-nya. Setelah terjadinya BUMDes terbentuk, panjenengan punya inisiatif, inovasi ke depan. Apa sih program panjenengan kita ini BUMDes? Kalau hanya mengaku BUMDes percuma Pak, tidak ada tindakan. Mestinya ada inovasi yang panjenengan punya lakukan, ada rintisan sesuai dengan potensi-potensi yang ada di wilayah desa panjenengan masing-masing. Itulah yang kalau panjenengan laksanakan sebagai unit usahanya. Tapi kalau hanya mau BUMDes bambu-bambu tok, bubar Pak. Diberi modal berapapun habis. Dulu pernah diberi modal dari BNI, dari Kementerian Desa, bubar Pak. Adanya tulisan tok. Saya evaluasi 6 bulan secara berjenjang, orangnya tidak ada semua di Jakarta, mau tulisan. Saya tidak ingin seperti itu. Kalau ini sudah niat panjenengan mengadakan BUMDes ini bisa berjalan dengan saling sinergi dengan yang lainnya, bagaimana langkah panjenengan untuk menghidupkan BUMDes yang ada di wilayah Kabupaten Batang? Kami berulang kali menyampaikan dan kami sering diskusi dengan pihak Bank BPD. Manakala panjenengan membutuhkan modal terkait dengan usaha BUMDes, saya siap untuk memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan budget panjenengan yang ada. Karena apa? Setelah dievaluasi setiap bulannya, setiap tribulannya, kami dulu menyampaikan harus laporan Pak ke desa maupun di Permades terkait dengan perkembangan BUMDes. Macam-macam. Karena apa? Sebagai evaluasi, bahan evaluasi pemerintah desa yang memberikan modal yang disisihkan kaitan dengan BUMDes, sejauh mana pelaksanaan perkembangannya. Itu. Kalau panjenengan punya ingin minat yang benar-benar, ayolah bareng-bareng belajar bareng supaya apa? Kita punya usaha yang mandiri yang selama ini digerakkan oleh pemerintah terkait dengan usaha UMKM lewat kegiatan BUMDes. Boleh. Kenapa tidak boleh? Yang ada di wilayah panjenengan kaitan dengan potensi alam, silahkan. Rintisan dulu Pak, kemauan panjenengan dulu. Kalau panjenengan punya keinginan kuat terkait dengan kegiatan apapun terkait dengan BUMDes, insya Allah jalan. Makanya kami menyampaikan kepada rekan-rekan kita yang ada di Ojonegoro ini, gimana kita usaha kaitan dengan BUMDes ini yang sudah mulai berjalan, rintisannya sudah jelas, kegiatannya sudah jelas, kita tinggal marketingnya. Kalau marketing kita sudah beres, oke, insya Allah jalan. Dan semua pengurus BUMDes dari direktur sampai komisaris dan lainnya mengakui bahwa BUMDes ini milik kita bersama, jalan Pak. Tapi kalau wis Pak ora KDKI kok tugas masing-masing masalah, tidak lama. Kami menyampaikan awal dulu, silahkan semua BUMDes rintisan boleh menggunakan dana desa maksimal 50 juta karena baru rintisan. Dan apabila sudah berkembang dan mendapat keuntungan secara step by step, ada keuntungan secara laporannya, boleh 200 juta. Gitu. Tidak langsung bruk, duduk 200 juta, satu lah. Habis itu Pak. Mestinya ada rintisannya, ada produk kegiatannya. Meliputi apa saja? Mungkin objek wisata desa misalnya. Ada embung desa, di situ ada kolam pancingnya, misalnya ada kolam renangnya, ada cucian motornya, cucian mobilnya, usaha simpan pinjam atau toko milik BUMDes, boleh Pak, kenapa enggak?
Dulu kami menyarankan di desa Plumbon itu, Limpung, sebelah jalan, silakan Pak, minimarket Bundes, ada tanahnya, boleh laksanakan, dikelola. Sangat potensi Pak, karena selama ini kaitannya dengan dana desa yang kami lakukan dulu di 2015 sampai kemarin 2018, itu uleg-ulegnya hanya fisik, ya kan? Sekarang dengan fisik ini sudah mau habis Pak, bergeser dengan pemberdayaan. Inilah peluang panjenengan terkait dengan Bundes, bekerja keraslah para panjenengan meningkatkan dan mengembangkan Bundes, bisa mengambil dari uang itu Pak. Baik itu pemberdayaan, kelembagaan maupun pemerintahan. Selama ini belum imbang antara pembangunan dan pemberdayaan. Kami menyampaikan berulang kali, jangan monoton Pak kegiatan dengan fisik. Ngapain fisik? Tidak ada untungnya Pak. Besok orang rusak lagi. Tapi kalau panjenengan kaitannya dengan pemberdayaan yang ada di desa masing-masing, dikembangkan dapat keuntungan, itulah harapan kami. Itulah harapan pemerintah. Itu harapan kita seperti itu Pak. Hanya kami setiap kali dengan para pendamping bisa diskusi kaitannya dengan Bundes yang ada di wilayah kita. Ayo bicaranya ada rintisan, ada masukan dari rekan-rekan para pengurus Bundes di wilayah Kandeman ini, supaya apa? Dia itu merasa memiliki. Saya sampai di Kalisalak, Batang, menyampaikan terkait dengan kegiatan Bundes, membuat apa itu Pak, oning. Saya sarankan sekecamatan Kandeman, kecamatan Batang dulu wajib membuat oning pagar kabeh lewat Kalisalak, difasilitasi lewat Bundes. Torogone Mini City, polanya bagus. Dulu jalan Pak, zaman saya. Kalau saya tidak tahu perkembangannya. Bud ada enggak? Kalau saya Batang, tidak ada Pak. Ambruk berarti ini Pak. Awalnya bagus sekali Pak. Banyak ordernya Pak. Sampai material pun dia dikelola. Tapi saya bilang dari awal, dari dulu, dari mulai sekarang lah, merasa memiliki bahwa Bundes itu milik kita bersama. Kuncinya itu. Koper bener pinternya di situ. Tapi kalau misalnya nanti dewe tidak akan jalan Pak. Kecuali sudah bonafit, gitu, sudah jaya sukses, baru sesuai dengan tupoksi masing-masing. Itu pun perlu ada kajian khusus terkait dengan Bundes ini. Maka kami berterima kasih sekali atas walaupun panjenengan dalam rangka forum Bundes ini sekabupaten ini. Semoga ada masukan, ada inovasi yang ke depan, bagaimana caranya meningkatkan, membangkitkan gairah Bundes yang ada di Kabupaten Batang ini bisa jaya. Harapan kami. Karena apa? Selama ini dari mulai pemerintah kabupaten maupun provinsi sering memberikan bantuan. Tapi kalau diberi bantuan tidak ada tindakan, tidak ada actionnya, juru piye coba. Gitu. Kalau itu dari para gubernur kita. Maka dari itu kami mohon kepada panjenengan seringlah berdiskusi, seringlah suka poroh kemanapun saja, dan dilakukan dengan tindakan, tidak omongan tok, dengan perbuatan, langkah-langkah yang panjenengan mau lakukan apa, supaya apa? Bisa berjalannya Bundes. Hasil dari sini panjenengan bisa memberi laporan kepada kepala desa masing-masing maupun camat masing-masing untuk memberikan motivasi, memberikan semangat. Bundes yang ada di wilayah kecamatan masing-masing Kabupaten Batang ini bisa ada gregetnya, bisa ada actionnya, dan bisa dinikmati oleh warga wilayah Kabupaten Batang secara khusus dan secara umumnya warga negara Jawa Tengah terkait dengan Bundes. Bundes itu sebenarnya itu sangat fleksibel Pak, jenis usahanya macam-macam. Selama ini yang punya kegiatan hanya SK Kepala Desa, yang unit usahanya yang harus ada izinnya dari Menkumham, gitu. Bundes kan cuma itu tok. Kalau dia tangannya ada RT selesai. Unit usahanya itu sebagai kegiatan itulah yang nanti ada izinnya dari Menkumham. Jangan lihat peluang-peluang yang ada di desa panjenengan, yang ada yang sangat benar-benar potensi disiapkan. Bareng bau membau dengan kepala desa, dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat, insya Allah ada keinginan kuat, jalan Pak. Betul, jalan sekali. Itu di Lubang, ada enggak Limpung? Datang, Lubang. Udah datang ya? Banyak Pak.
Jadi awal dulu dimulai Kembang Langit awal itu bukan bumdesnya Pak, Karang Tarunanya yang jalan getol sekali dulu itu. Setelah difasilitasi dengan para tokoh masyarakat, para kepala desa dan karang taruna itu jalan Pak. Pas kebetulan dulu itu booming dengan wisata alam. Sekarang tinggal mengikuti saja, nambahin modal, nambahin tempat-tempat yang strategis supaya apa para pelancong, para yang mau wisata itu akan terkagum dengan inspirasinya, dengan inovasinya para pengurus bumdes. Itu Pak, harapan kami seperti itu. Pak Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan kepada kami, kepada panjenengan semua terkait dengan wisata yang ada di wilayah Kabupaten Batang, banyak sekali yang potensi. Tinggal kita cara gimana menggalinya ke depan bisa menjadi pendapatan untuk bumdes. Nah, Pak J, jadi Pak kesukuan ya kemalang sih. Gitu Pak yang kami sampaikan. Terima kasih atas rawuhipun panjenengan terkait forum bumdes Kabupaten, dan saya aturkan ucapan terima kasih para Bumdes Bodronoyo, terus Bumdes Mandiri dan Bumdes bersama. Semoga para rekan-rekan yang telah hadir di forum ini ada manfaat dan nanti bisa sharing dengan Direktur Bodronoyo apa yang jadi motivasinya, inovasinya sehingga sampai berjalan sampai sekarang ini. Kalau panjenengan rasa ingin kuat, ingin bisa, insya Allah bisa menjadi sharing panjenengan sebagai ilmu panjenengan, nanti akan dibawa pulang untuk seperti gagasan, bisa untuk menjadi bahan kepada kepala desa maupun Pak Camat untuk bisa diskusi terkait dengan bumdes yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Kiranya cukup sekian dan kami mohon maaf atas apabila ada kesalahan dalam tutur kata ini. Semata-mata saya semangat Pak, karena saya dulu pernah ngurusi bumdes, sama di Seperades, jadi saya ingin sekali. Dan nanti bisa minta saran dan pendapat kepada Mas Wawan dari TA-nya maupun Bu Rina dari Dispermades yang sama ini mandegani kegiatan tidaknya termasuk dalam itu bumdes. Semoga manfaat, dan apabila ada tutur kata yang kurang berhati-hati panjenengan, kami manusia biasa dan kebutuhan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman Pak Musa ini yang pagi hari ini telah banyak memberikan nasihat dan juga masukan kepada kita semuanya untuk seluruh pengurus BUMDes Kabupaten Batang. Untuk rekan-rekan semuanya, para pengurus BUMDes, tentunya kita bisa membuktikan, kita buktikan dengan niat. Karena tanpa niat itu tidak akan terjadi. Hanya sekedar keinginan ataupun planning-planning yang lain itu akan terjadi. Kita dasari dengan niat. Karena apa? Dengan niat itu kita punya tekad untuk berjuang demi kemajuan BUMDes kita masing-masing. Selanjutnya acara yaitu presentasi ya. Presentasi yang akan disampaikan oleh rekan juga sahabat kita. Beliau masih bujangan dan cukup ganteng orangnya ya. Kepada Mas Wahab kami persilakan selaku perwakilan dari BUMDes Bodronoyo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kausdono, Pak Lurah Bulurah. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Bojonegoro, Karanganyar Purwowareng, dan perwakilan dari kecamatan juga. Tak lupa yang saya hormati, yang saya banggakan dari Ketua Forkom BUMDes Kabupaten Batang dan rekan-rekan BUMDes Kabupaten Batang yang insya Allah nanti dalam usahanya semoga kita selalu diberi kelancaran. Amin. Nah, saya di sini niki perkenalan dulu nopo langsung mohon Pak. Perkenalan tak kenal maka tak sayang ya kan nggih. Perkenalkan, nama kula Abdul Wahab, asli Ujung Negoro. Kula ten mriki wonten BUMDes Bodronoyo sebagai sekretaris. Kula dapat tugas bikin presentasi. Nanti berarti sedikit gambaran dari BUMDes Bodronoyo dan konsorsium 3 desa. Langsung nuwun
Bumdes Bodronoyo Ujungnegara. Kenapa sih kok diarani Bodronoyo? Nah itu Bodronoyo itu berdiri sejak sekitar tahun 2016-17, zaman pimpinan Pak Lurah yang periode kemarin. Akan tetapi vakum sama sekali tidak jalan. Nah tadi sudah disampaikan dari Ibu Kades bahwa Bu Kepala Desa itu pengen banget bumdesnya urip malih. Nah nama Bodronoyo itu diambil, ngeten nggih. Nah nama Bodronoyo nek menurut filosofi Jawa itu disebut Bodronoyo berasal dari dua suku kata, yaitu Bobodro dan Noyo, yang artinya diharapkan bisa membangun sarana dari dasar. Terus sedangkan Noyo atau Nayoko berarti utusan, sehingga bisa didefinisikan Bodronoyo di sini yang untuk bumdesnya diartikan untuk utusan yang mengemban tugas untuk membangun dan melaksanakan perintah dari desa. Dan semoga nanti kami bisa bekerja sama dengan desa dan teman-teman bumdes yang ada di Kabupaten Batang. Lanjut Mas. Lagi nek logone Amet Jawu niki kula piyambak ingkang ngarang. Nek wawone logone logo jiplak. Mergane napa? Kula gantos logo kados mengeten niku logone elek, Pak. Saestu. Terus kula gantos inspirasi sendiri. Lah niki yang pertama itu ada padi dan kapas. Secara umumnya melambangkan suatu kemakmuran. Terus ada lingkaran yang di tengah, yang antara lingkaran ini ada warna hijau dan biru, itu melambangkan laut dan daratan, yaitu ibaratnya bumi itu Pak. Terus gambar Semar itu melambangkan nama bumdesnya sendiri, Bodronoyo. Terus Mas lanjut. Nah ini struktur organisasi ini. Yang pertama itu wonten dewan direksi, yaitu yang diketuai oleh Ibu Absa Erdiana tadi sebagai kepala desa. Terus sekretaris ada Pak Ikrom, bendaharanya ada Pak Karjeni. Terus dari pengawas sendiri ada Pak Bujo Semedi, terus Pak Taufik, ada Pak Samsudin. Nah ini di direksinya sebagai direktur itu yang membantu tugas direktur adalah Mas Muhammad Fadilah dan Putih Nikot yang dan lebat ya. Terus sekretarisnya kula piyambak Abdul Wahab, lah bendaharanya niki sebelah kula Mas Supratio. Unit usahanipun niki ten Bumdes Bodronoyo itu kita jadikan satu di unit usaha pengadaan barang dan jasa. Kami tidak mau kebanyakan unit usaha. Struktur pun dari kami itu sangat sedikit. Tidak mau gemuk-gemuk tapi tidak jalan. Kami berusaha walaupun sedikit supaya jalan. Nyata Pak. Nah ini unit usaha cukup satu, pengadaan barang dan jasa. Adapun nanti permintaan apa sesuai perkembangan desa ini, yaitu tetap masuknya unit pengadaan barang dan jasa. Selagi bumdes mampu, tetap kita jalankan kayak gitu Pak prinsipnya. Gak mau menambah unit ini dari bumdes Ujungnegara sendiri gak mau. Karena dari pemikiran kami bumdes Bodronoyo, kalau kebanyakan unit itu malah nanti berselisih pendapat, terlalu lama, terlalu ramai, malah jadinya nggak jalan. Kayak seperti yang kemarin sudah ditata rapi dari direktur, sekretaris, bendahara, kepala unit ini, tapi sama sekali nggak jalan. Nah ini belak-belakan mawon wonten reshuffle berdiri bumdes sing sekarang niki niku mawon ditinggali utang Pak. Kemarin itu ditinggali utang. Saking akeh wong ana sing kecil strukturnya, dan insya Allah kalau
tidak banyak-banyak orang itu harapan kami bisa berjalan bareng-bareng. Kalau cuma 3 orang kan enak Pak. Ayo mlaku bareng cah telu. Biayane barang irit ibaratnya ngomong kaya gitu Pak. Yang penting ayo berian semangat bareng-bareng kersane jalan. Dan ini sing tasih berjalan sekarang jasa supplier sembako. Nah, modal awal dari kita itu 31 juta. Terus di sini ada total pendapatan 32 juta. Gampangnya berarti 30 juta 300. Untuk operasional 468.000. Terus laba itu selama 3 bulan itu ada 833. Next selama 3 bulan ini. Nah, terima kasih. Menawi mangke wonten pertanyaan, apa kula damel singkat kersane penasaran. Apa bae sih sing dijalano komen muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, presentasi kok dijelasno des ditakoni udah paham Bu, Pak. Biasanya dong ngomong paham. Mergone pun wonten tulisan. Lah karepe kula tak gawe singkat niku muncul pertanyaan-pertanyaan sebagai inspirasi kita bersama. Jadi pembahasan kita. Ngeten nggih. Terus lanjut Mas. Yang BUMDes Konsorsium UKP. Nah, niki UKP itu Ujung Negoro, Karanggeneng dan Ponowareng. Ujung Negoro Karanggeneng terletak di Kecamatan Kademan. Kalau Ponowareng masuknya sudah Kecamatan Tulis. Nah, alhamdulillah dari 3 desa ini bisa berdiri suatu BUMDes yaitu konsorsium yang dinamakan UKP. Kenapa? Karena ini ada terbentuknya BUMDes konsorsium pada tanggal 20 Juni 2020 dikarenakan berkaitan langsung dengan adanya proyek PLTU Batang, dan itu pun merupakan suatu tuntutan yang harus ada untuk melayani proyek PLTU. Kenapa pakai konsorsium? Karena letak PLTU sendiri itu ada di 3 desa. Seumpama letaknya ada di Ujung Negoro ya sudah cukup BUMDes Bodronoyo. Tapi 3 desa kita jadi satu. Kalau sendiri-sendiri nanti malah rebutan sikut-sikutan, ngeten. Soalnya melihat pengalaman yang dulu-dulu isinya dogontok-gontokan. Nah, dari inilah muncul salah satu pemikiran-pemikiran yang lebih bagus dari yang dulu mungkin ya. Itu pengen bersatu dari 3 desa walaupun ada di 2 titik kecamatan. Supaya nanti kita berjalannya enak, tidak ada saling sikut, semoga. Masalah mungkin sing pengalaman wingi-wingi sing pun jalan gitu. Alhamdulillah lancar, nggak ada dusta di antara 3 desa. Nah, next Mas. Dan ini struktur organisasinya tetap cuman kita diambil satu-satu. Dari Dewan Direksi ada Ibu Absa Erviana, Kepala Desa Ujung Negoro, terus Bapak Rizkianto itu Kepala Desa Karanggeneng, terus Pak Widodo tadi yang duduk di sini itu Pak Lurah Ponowareng. Dan ini pengawasnya diambil dari 3 desa juga. Ngapunten niki Ponowareng kula klebian namine sinten mboten tak catet. Terus Dewan Direksi ini direkturnya tetap Mas Muhammad Fadila sesuai kesepakatan. Sekretaris diambil dari Desa Karanggeneng ingkang asma Mas Cowi Gombol nika piyantone sebelah kulon sing nganggone batik. Pak Dukani nika itu penanganan tenaga kerja SPM. Dari 3 desa itu jumlah pelamar yang sudah kami data itu sekitar 1.100 jumlah pelamar. Alhamdulillah yang sudah bekerja sekarang masuk melalui BUMDes itu dari 3 desa sekitar 827 orang. Berarti yang belum kerja itu masih ada 273 orang.
Nah, program-program terkait konsorsium ini masih proses MOU dengan pihak PLTU. Di antaranya ya mungkin kemarin yang sempat dibahas itu ada nanti penanganan fly ash dan bottom ash. Terus next ke depan kita punya program juga untuk outsourcing. Terus jasa-jasa pengadaan barang dan jasa lah mungkin nanti ada rent-car apa dan segala macam itu kita masih proses MOU. Kalau seandainya dari PLT itu menginginkan kok cuma satu bumdes, yo mungkin kangelan juga. Soalnya kaitannya PLTU makin itu wacanane sing kalau ini dari fly ash bottom ash niki mawon tiap hari itu harus mengangkut sekitar 25.000 ton. Tuh. Makanya kita ayo bareng-bareng 3 desa konsorsium berdiri bareng, berjalan bareng, transparan dan tidak ada pendustaan kayak gitu. Semoga kedepannya minta dukungan juga bisa kerjasama nanti mungkin kedepannya. Dari presentasi ini masih ada nggak Mas? Oh terima kasih. Nah, saya buat singkat juga biar nanti muncul pertanyaan itu. Mungkin dari saya sekian. Apabila ada tutur kata yang kurang pas dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.